Berhentilah kamu merasa begitu kecil. Kamu adalah alam semesta yang bergembira. Tuhan telah memasang tangga di hadapan kita. Kita harus mendakinya setahap demi setahap. Dalam perjalanan itu, tak ada lorong sempit yang lebih sulit dari ini. Beruntunglah orang yang tak membawa kedengkian sebagai teman. Jangan merasa kesepian. Seluruh alam semesta ada di dalam dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu tentang kehidupan dari Mas Andri. Untuk teman-teman jika mempunyai kisah ataupun cerita kehidupan pribadi yang ingin kami angkat dijadikan sebuah bahan edukasi pembelajaran untuk kita semua, silakan hubungi WhatsApp dan email yang tertera di video kami. Dengan adanya WhatsApp dan email, inilah media tempat kita untuk bersilaturahmi, mempererat jalinan hubungan kekeluargaan kita semua. Dan semoga video-video dari kami bermanfaat. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita simak ceritanya. 1 minggu setelah meninggalnya almarhum bapak, aku pun memutuskan untuk kembali di pesantren untuk menuntut ilmu. Sebenarnya aku tidak tega meninggalkan ibu dan adik-adikku sendiri di rumah. Bagaimana tidak? Ibu hanya seorang diri mengurus 2 adikku yang masih kecil-kecil. Sedangkan ibu sudah tua dan terkadang merasa sakit. Sungguh aku tidak tega melihat ibu. Tapi bagaimana lagi? Keadaanku saat ini memerlukan ilmu dan pendidikan yang tinggi agar aku bisa membantu ibu dan adik-adikku di rumah. Aku terus terngiang tentang nasihat dari bapakku. Semoga bapakku tenang di alam sana, di surgamu, dan diterima semua amal ibadahnya. Keesokan harinya, setelah aku bangun dari tidur, kegiatanku seperti biasa, yaitu mandi dan ikut bersih-bersih rumah bersama ibu. Aku ingin sekali membicarakan tentang hal pendidikanku di pesantren kepada ibu, tapi aku melihat ibu tidak begitu tega. Bagaimana tidak? Karena ibu sekarang hanya seorang diri merawat dan membesarkan adik-adikku. Pekerjaan ibu hanya pekerjaan kasar, serabutan, terkadang ada pekerjaan dan terkadang tidak ada pekerjaan. Sungguh sulit kehidupan kami di sini. Tapi bagaimana lagi, aku harus tetap menjalankan kehidupanku. Kehidupan yang layak, seperti nasihat-nasihat dari bapakku jam dahulu kala. Bapak tidak pernah henti dan bosan memberikan nasihat kepadaku. Dari nasihat-nasihat peninggalan dari bapakku itulah rasa semangat dan kegigihanku tumbuh lagi untuk berjuang dan memperbaiki ekonomi keluarga. Bu, ini kan sudah 1 minggu setelah kematian bapak. Aku minta izin lagi sama ibu, boleh enggak untuk pergi ke pesantren lagi? Ya wes le, ya pasti boleh. Orang kamu mau menuntut ilmu di sana. Yang penting pesan ibu hanya satu. Kamu belajar yang beneran, biar jadi orang. Njih bu. Andri minta doanya ya bu, agar semuanya lancar dan dimudahkan. Njih le. Ya wes, sekarang kamu siap-siap aja kalau memang mau berangkat. Emangnya kamu mau berangkat kapan? Hari ini apa besok? Kalau memang diizinkan hari ini pun aku langsung berangkat ke pesantren bu. Ya wes, ndak apa-apa. Kamu berangkat aja hari ini juga ndak apa-apa le. Nggih bu. Ya wes bu, aku tak beres-beres baju yang mau aku bawa ke pesantren dulu ya bu. Akhirnya ibu pun mengizinkanku untuk pergi lagi ke pesantren. Setelah membicarakan hal itu kepada ibu, aku pun bergegas untuk berbersih
dan membereskan semua bawaan yang akan aku bawa ke pesantren. Setelah semua bawaan sudah siap, aku pun langsung berpamitan kepada ibu dan adik-adik. Bu, aku tak berangkat dulu ya bu. Ya Le, hati-hati. Ini ibu ada sedikit bekal untuk kamu, untuk dalam perjalanan kamu menuju ke sana ya Le. Ini dihemat-hemat karena ibu tidak punya uang lagi. Njeh bu, makasih banyak ya bu. Ya wis bu, aku tak berangkat dulu. Ya Le, hati-hati. Setelah aku berpamitan kepada ibu, aku pun langsung bergegas meninggalkan gubuk kecil yang berdindingkan gedek bambu itu. Itu adalah rumah bersejarah bagiku. Bagaimana tidak, aku terlahir sampai besar hingga saat ini aku dibesarkan di rumah itu. Dengan jerih payah kedua orang tuaku, bapak dan ibuku. Selama perjalananku menuju ke jalan raya, aku terus-menerus terngiang-ngiang tentang kehidupan ibu saat ini. Ibu saat ini hanya seorang diri membesarkan adik-adikku di rumah, sedangkan bapak sudah pergi selamanya untuk meninggalkan kami. Sebenarnya aku tidak tega melihat ibu sendiri membesarkan adik-adikku di rumah. Aku sangat ingin membantu ibu di rumah, mencarikan nafkah untuk anak adik-adikku di rumah. Tapi keadaan saat ini tidak seperti itu. Aku harus menuntut ilmu. Aku harus memperbaiki kehidupan keluargaku. Karena keinginan bapak dan ibu hanya satu, yaitu anak-anaknya menjadi orang yang benar, orang yang menuju ke jalan kebenaran. Hanya itu keinginan bapak dan ibu. Tidak terasa langkah kakiku pun melangkah menuju ke jalan raya dan tiba di jalan raya itu. Tidak lama kemudian aku menunggu di jalan raya itu, datanglah angkutan umum yang menuju ke pesantren. Aku pun langsung menaiki angkutan umum itu. Dan tidak terasa, dalam perjalanan kurang lebih 4 jam aku tertidur sangat pulas di kendaraan itu. Mungkin karena aku kecapean dalam perjalanan menuju ke jalan raya tadi. Singkat cerita, aku pun sampai ke tempat jalan yang menuju ke pondok pesantren itu. Aku pun turun dari angkutan itu, kemudian bergegas berjalan kaki, melangkahkan kaki menuju ke pesantren itu dengan berjalan kaki. Selama perjalanan, seperti biasa, aku melamun dan terngiang-ngiang tentang kehidupan keluarga di rumah. Tapi aku berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran itu agar aku tidak terganggu dalam proses pembelajaranku di sana. Akhirnya aku sampai ke pesantren. Kemudian aku langsung menuju ke rumah Pak Kiai untuk izin masuk belajar di pesantren itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Le, masuk Le. Gimana Le? Kemarin kamu di rumah, ibu dan adik-adik sehat? Alhamdulillah Pak Yai sehat semua. Dan kamu harus tetap sabar. Kamu tidak boleh putus asa dan terlalu mengingat-ingat keluarga di rumah. Bukan masalah apa-apa Le. Bapak tidak ingin kamu terganggu dalam belajar di sini. Nggih Pak, aku akan berusaha semaksimal mungkin belajar dengan benar di sini Pak. Ya wes Le, sekarang kamu kembali saja di asramamu dan kamu istirahat saja dulu. Nggih Pak, tutur Pak Kiai kepadaku. Kemudian aku pun langsung bergegas menuju kamarku. Setelah sampai ke kamar, aku pun beristirahat sejenak untuk meringankan badan yang terasa capek berjalan kaki sejauh berkilo-kilo menuju ke pesantren ini. Kegiatanku di pesantren seperti pada umumnya pesantren, mengikuti kegiatan-kegiatan pesantren yang ada. Pagi sampai siang, aku sekolah. Setelah pulang dari sekolah, aku membantu Pak Kiai membersihkan perkebunan milik Pak Kiai. Setelah selesai mengikuti kegiatan Pak Kiai yang berkebun itu, aku pun mengikuti kegiatan-kegiatan mengaji di pondok pesantren.
yang langsung diajarkan oleh Pak Kiai sampai malam hari. Setelah malam hari pun aku belajar, kemudian aku istirahat. Kegiatan seperti ini aku jalani bertahun-tahun hingga tidak terasa aku mulai beranjak lulus SMA. Selama kehidupanku di pesantren, aku fokus bukan untuk tidak mengingat tentang keluargaku. Aku takut ketika aku mengingat tentang keadaan keluarga di rumah, aku tidak bisa fokus untuk belajar di sini. Singkat cerita, aku pun lulus SMA dan aku merasa berterima kasih kepada Pak Kiai yang telah mendidikku di sini. Pak Kiai mendidikku dengan disiplin, mengajarkanku tentang arti kehidupan, tanggung jawab kehidupan. Tidak terasa waktu sudah lama aku di pesantren, kurang lebih hampir 3 tahun lamanya aku di pesantren. Akhirnya aku lulus dari sekolah. Kemudian aku bingung mau melanjutkan pendidikan atau aku merantau untuk mencari pekerjaan di kota. Keadaan kebingungan ini aku alami berhari-hari, dan pada suatu hari aku memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Kiai tentang kelanjutan kehidupanku. Aku minta saran kepada Pak Kiai, mana yang lebih baik yang harus aku jalani terlebih dahulu. Singkat cerita, keesokan harinya, tepatnya di malam hari, aku pun memberanikan diri untuk sowan ke tempat Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Monggo monggo le, masuk le. Ada apa le kok malam-malam kesini? Ini gini Pak Kiai, sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat Pak Kiai. Iya le, ora apa-apa. Ada apa? Gini, saya kok merasa bingung Pak Kiai. Setelah aku lulus SMA, aku kan udah lumayan lama di sini, kurang lebih 3 tahun Pak Kiai. Aku bingung, aku harus bagaimana? Apa aku harus lanjut sekolah ataupun aku harus bekerja Pak Kiai? Terkadang aku mengingat di rumah Pak Kiai. Di rumah sangat membutuhkan ekonomi, bantuan kepadaku. Tapi di sisi lain, pendidikan juga penting bagiku. Ini menurut Pak Kiai aku harus bagaimana ya? Yowes le, ingin ae. Sekarang keinginanmu itu yang mana? Sekolah lagi atau mencari kerja? Yang jelas begini, dimanapun tempat itu adalah tempat kita untuk belajar. Dan kita belajar tidak harus di sekolahan le. Setelah kamu lulus SMA ini, kamu kerja juga boleh. Kamu sekolah lagi juga boleh. Di situ sama hal baiknya. Di situ juga mempunyai ruang lingkup untuk kita belajar semua le. Jadi terserah kamu mau milih yang mana. Nggih Pak Kiai. Ya wes, aja bingung-bingung. Sekarang kamu siapkan semua mentalmu. Dan kamu harus bisa memutuskan kehidupanmu mendatang le. Nggih Pak Kiai. Kalau gitu aku pamit dulu ya Pak Kiai. Ya wis kono, kendang istirahat. Ini udah malam. Nggih Pak Kiai. Aku pun bergegas untuk meninggalkan rumah Pak Kiai menuju ke kamarku. Aku di kamar merenung. Sebenarnya aku sangat rindu kepada Bapak. Setelah aku dewasa, aku sungguh sangat membutuhkan nasihat dan arahan dari seorang bapak. Tapi apalah daya, bapak sudah pergi meninggalkanku selamanya. Sedangkan ibu sendiri membesarkan adik-adikku di rumah. Aku bingung memutuskan harus bagaimana. Akhirnya aku pun memutuskan untuk pergi bekerja. Keesokan harinya aku langsung memutuskan keputusanku, yaitu untuk pergi merantau mencari pekerjaan di kota. Aku langsung berpamitan kepada Pak Kiai. Dan Pak Kiai pun singkat cerita mengizinkanku untuk pergi merantau mencari pekerjaan di kota. Alhasil, selangkah demi selangkah aku lewati meninggalkan pesantren yang telah banyak mendidikku tentang dunia kehidupan, arti tanggung jawab kehidupan, dan kewajiban-kewajiban apa yang harus aku jalani dalam hidup.
yaitu tentang kebaikan dan kebenaran. Tidak terasa, jalan aku terus lalui. Sampailah aku ke jalan raya dan aku langsung menaiki angkutan umum menuju ke kota. Sesampainya aku di kota, aku bingung mau tinggal di mana. Akhirnya aku pun memutuskan untuk pergi ke masjid terlebih dahulu untuk istirahat dan menjalankan kewajibanku. Sesampainya aku di masjid, aku langsung mengambil air wudhu untuk melaksanakan kewajibanku. Setelah selesai, aku duduk termenung di pojokan masjid. Tidak lama kemudian ada bapak-bapak tua renta yang menemuiku dan menyapaku dan bertanya kepadaku, "Nek opo le, kok kayak melamun kamu di sini?" "Gak apa-apa pak, aku bingung mau kerja di mana." "Loh kok bingung? Lah kamu itu dari mana dan mau kemana, tujuanmu apa?" "Aku dari pesantren pak. Aku kan sudah lulus SMA. Ibu di rumah sendirian dan bapak sudah meninggal. Jadi aku ingin mencari pekerjaan di kota ini pak." "Oh alah lele, kamu itu kalau mau mencari kerja mbok yo cari kerja terlebih dahulu dari teman-temanmu. Nanti kalau udah dapat baru berangkat ke kota, jangan langsung tiba-tiba. Kalau ndak dapat gimana coba? Nanti kamu hidup terlunta-lunta di sini." "Nggih pak, aku sangat bingung pak. Aku harus bertanya kepada siapa? Karena aku sudah tidak punya siapa-siapa. Sedangkan bapak yang sering menasehatiku, mengarahkanku, dan memberikan aku semangat sudah tidak ada. Yo wes le, sekarang kamu tinggal di sini aja sama bapak, ndak apa-apa. Bapak kan tinggalnya di masjid ini. Bapak pekerjaan di sini bersih-bersih dan mengurus masjid ini. Kalau kamu mau tinggal di sini saja ndak apa-apa." "Serius ini pak, bapak nggak merasa terganggu dengan adanya saya di sini?" "Yo ndak tole, bapak malah seneng ada kamu. Jadi bapak kan ada temen di sini." "Ya wes, kamu sudah makan belum?" "Belum pak." "Kasihan. Coba kamu ke belakang, ada kamar samping gudang di masjid ini. Kamu masuk saja. Itu kamar tempat untuk kita istirahat di sana le. Di situ ada makanan. Sana kamu makan dulu ke sana." "Nggih pak, terima kasih banyak. Ini beneran bapak mengizinkanku untuk tinggal bersama bapak di sini?" "Iya le, bapak serius." "Ya wes sana sana." "Nggih pak." Aku pun sangat terharu dan sangat merasa bahagia karena pertemuanku dengan bapak itu membuahkan hasil yang manis bagiku. Setidaknya walaupun aku belum mempunyai pekerjaan dan mendapatkannya, aku bisa tinggal di sini berhari-hari untuk mencari pekerjaan. Aku pun langsung meninggalkan bapak-bapak itu menuju ke kamar istirahat bapak itu. Aku langsung masuk dan menyantap makanan yang telah diberikan oleh bapak itu. Setelah selesai makan, aku pun bergegas untuk membantu bapak itu bersih-bersih masjid di sini. Karena aku pernah di pesantren, jadi aku tidak bingung tentang dunia masjid. Kadang aku mengepel dan membersihkan, dan terkadang jika tidak ada yang azan, aku pun yang berazan. Kegiatan seperti ini aku lalui sampai 1 bulan. 1 bulan lamanya tinggal di masjid ini bersama bapak-bapak itu. Oh iya, bapak itu adalah Bapak Tamrin. Ternyata bapak itu begitu sangat baik membantuku dengan ikhlas, memberikanku tempat tinggal, memberiku makan, dan memberiku di sini kegiatan-kegiatan sehingga aku tidak merasa bosan hidup di kota ini. Suatu ketika ada seorang bapak-bapak sedikit muda dan tua. Setelah selesai melakukan ibadah, dia menghampiriku dan bertanya, "Kamu itu di sini sebagai apa, Le?" "Aku di sini sebagai bantu-bantu Bapak Tamrin bersih-bersih masjid, Pak." "Loh, kayaknya belum lama ya kamu di sini." "Iya, Pak, aku cuma numpang."
Soalnya waktu awal aku kesini kan bingung mau ke kota mau kerja apa, belum dapat pekerjaan. Akhirnya sama Pak Tamrin aku disuruh tinggal di sini sama dia, Pak. Oh gitu. Emangnya kamu pengen kerja apa toh? Kerja apa saja, Pak, yang penting halal dan bisa sedikit memberikan bantuan untuk ibuku di rumah. Oh gitu. Kamu mau nggak kerja sama Bapak? Mau dong, Pak. Ya wes, kalau kamu mau, besok kamu ke tempat kerjaan Bapak ya. Ini alamatnya. Jangan lupa kalau ke sana pagi ya. Jangan sore, takutnya Bapak sudah pulang. Nggih, Pak. Kemudian Bapak itu bergegas meninggalkanku. Aku pun langsung melanjutkan kegiatanku membantu Pak Tamrin bersih-bersih masjid. Setelah selesai aku istirahat dan malam pun telah tiba. Aku tidur dan istirahat sampai pagi hari. Keesokan pagi kegiatanku masih sama. Setelah selesai melakukan kegiatan-kegiatan dan membantu Pak Tamrin di masjid ini, aku pun bertujuan untuk menemui bapak-bapak kemarin yang menawariku kerja. Akhirnya aku pun berangkat ke tempat kerja bapak itu. Bapak itu namanya adalah Bapak Jono. Setelah aku berjalan kaki lumayan jauh, akhirnya aku menemui tempat kerja dari Pak Jono itu. Bersambung. Kita lanjutkan episode selanjutnya di waktu yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu menyupport kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa hal-hal yang lebih bermanfaat lagi dalam kehidupan teman-teman semua. Jika teman-teman mempunyai cerita yang ingin dibagikan kepada kami diangkat menjadi sebuah media pembelajaran untuk kita semua, silahkan kirimkan cerita teman-teman semua ke WhatsApp dan email yang tertera di video ini. Dan semoga video-video kami bermanfaat sehingga kita dapat memetik hikmah dijadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.